Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melaksanakan tugas pengganti pertemuan pertama untuk mata kuliah Advanced Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan lanjut dengan dosennya Mas Agung Toto Wibowo dengan topiknya itu adalah Introduction of Artificial Intelligence dengan fokus ke learning-nya. Di sini nama saya Satriun Bercahya dengan NIM 203012320003. Oke, kita mulai dari pengenalannya dulu. Pengenalan dari artificial intelligence. Jadi, secara harfiah, kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah bidang studi yang bertujuan menciptakan mesin yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Nah, hal ini perkembangan AI sudah sangat luar biasa menarik, di mana sudah banyak ahli-ahli yang membawakan pendapat bahwa AI itu sangat berpotensi. Nah, salah satunya dari beberapa ahli ini berpendapat seperti oleh John McCarthy yang seorang pioner dari artificial intelligence. Dia berpendapat bahwa AI adalah ilmu dan rekayasa untuk membuat mesin cerdas, terutama program komputer cerdas. Sedangkan oleh Stuart Russell, seorang ahli AI yang banyak bukunya digunakan untuk referensi pembelajaran, dia menyatakan bahwa pengembangan AI harus sejalan dengan prinsip menyelaraskan kecerdasan dengan nilai-nilai manusia untuk memastikan teknologi aman dan etis. Tidak jauh juga oleh Andrew Ng yang seorang pendiri Coursera, dia berpendapat bahwa AI itu seperti listrik baru yang akan merevolusi hampir setiap industri, membawa produktivitas global ke tingkat berikutnya. Nah, bahkan ahli-ahli di Indonesia pun ada yang berpendapat seperti itu. Satunya seperti Prof. Bambang Rianto berpendapat bahwa AI memiliki potensi besar untuk diintegrasikan ke dalam berbagai sektor di Indonesia, seperti pertanian, manufaktur, dan pendidikan. Bahkan Prof. Suyanto pun dia lebih luas lagi, dia menyatakan bahwa AI bukan hanya teknologi masa depan, tetapi sudah menjadi kebutuhan saat ini untuk meningkatkan produktivitas dan efisien di berbagai sektor. Yang artinya AI pun akan menyentuh hampir semua sektor yang ada di kehidupan manusia. Nah, bisa dilihat pada grafik pertumbuhan AI ini atau evolusi AI ini, di mana yang awalnya AI itu hanya sebagai tuning proses teks, dia berkembang mulai dari chatbot dan akhirnya pada 1970 mulai dijadikan suatu conference. Lalu muncul penerapan ke natural language itu 1985, mulai masuk ke ranah standar AI tahun 2005, dan sekarang di 2018 mulai masuknya AI yang lebih makin canggih yaitu GPT model release, dan akhirnya sampai sekarang penerapan AI banyak diterapkan atau diterima oleh berbagai kehidupan manusia. Hal ini menjadi gambaran ke depan bagaimana sih AI akan mempengaruhi kehidupan manusia. Bisa dilihat pada gambar berikut yang menyatakan bahwa pada Society 5.0 yang didukung oleh Industri 4.0, hampir semua berbagai teknologi yang ada di dunia ini akan berbasis AI dan IoT yang akan menjadi support living-nya. Sehingga sudah pasti AI ini akan sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Yang dimana kalau kita menelaah, hampir AI itu akan mempengaruhi berbagai jenis kehidupan manusia, di mana dia akan bisa menjadi robot asisten, dia juga bisa mensupport di wilayah cyber security, dia bisa membantu dalam chatbot untuk komunikasi bisnis, dan bahkan untuk mengolah data yang besar pun AI sudah banyak diterapkan untuk wilayah big data dan lain-lainnya. Nah, sehingga itu untuk hal ini kita akan mengenal secara konsep dasar AI. Nah, berdasarkan bukunya Prof. Suyanto, konsep dasar AI itu dibagi menjadi 4, yaitu pertama ada searching, reasoning, learning, dan planning. Di mana searching itu merupakan dasar pemecahan masalah AI karena melibatkan eksplorasi solusi yang mungkin untuk menemukan yang terbaik atau paling optimal. Sehingga searching ini sering digunakan untuk mencari berbagai problematika yang berkaitan dengan yang lumayan sangat luas. Yang pasti dia ingin mencoba menemukan berbagai solusi-solusi yang mungkin dalam suatu problem.
Sehingga jika kita dirunutkan, searching itu dalam AI bisa dibagi menjadi 3 atau secara strateginya gitu. Yaitu pertama ada yang disebut dengan uninformed search, yang kedua adalah informed search, dan terakhir adalah optimization search. Yang artinya dari ketiga ini akan membantu AI atau sistem untuk melatih untuk men-solve beberapa problem yang didapatinya, sehingga sistem AI sering menggunakan algoritma searching ini untuk menangani task-task yang lumayan rumit atau yaitu seperti pencarian rute atau membuat bermain game ataupun menyelesaikan teka-teki yang terkadang bagi manusia pun itu akan memakan waktu tertentu. Yang kedua adalah reasoning. Nah, reasoning ini merupakan proses menarik kesimpulan logis dari seperangkat premis atau fakta. Nah, dalam AI, penalaran ini memungkinkan sistem untuk menyimpulkan informasi baru, membuat keputusan, dan memahami hubungan antara objek atau peristiwa. Sehingga di sini AI kita didesain untuk bisa memberikan suatu kesimpulan atau putusan yang lebih baik gitu. Nah, di mana secara penalaran utama itu dia akan meliputi pertama berupa deductive reasoning, ntar ada inductive reasoning, dan terakhir ada abductive reasoning. Nah, penalaran ini digunakan dalam sistem pakar, pemrosesan bahasa alami atau natural language processing, dan pengambilan keputusan otomatis atau recommended system. Learning selanjutnya yang ketiga merupakan inti dari AI modern yang akan diperdalam pada pertemuan atau saat pembahasan saya saat ini, yaitu merupakan inti dari AI modern yang melibatkan deteksi pola, penyesuaian perilaku, dan pengoptimalan hasil berdasarkan pengalaman. Selain itu, sistem AI yang dapat belajar mampu beradaptasi dan meningkatkan kinerja seiring waktu tanpa harus diprogram secara eksplisit untuk setiap tugas. Nah, kenapa learning ini bisa dibilang sebagai inti AI? Karena dengan kita membuat sistem ataupun alat yang akan nanti kita gunakan itu bisa belajar dengan sendirinya, maka itu akan mengurangi berbagai jenis estimasi waktu yang mungkin akan melambat dan sejenisnya. Karena terkadang dengan membuat si mesin atau sistem itu belajar dengan sendirinya, itu akan mempermudah untuk case-case kedepannya karena dia akan menggunakan data-data yang udah pernah dia dapatkan untuk menyelesaikan beberapa problem baru yang mungkin bisa menjadi suatu keputusan yang baru. Nah, sehingga dalam learning ini kita akan mengenal 3 jenis utama, yaitu yang disebut dengan supervised learning, yang kedua unsupervised learning, dan terakhir adalah reinforcement learning. Nah, teknik pembelajaran diterapkan secara luas dalam model pembelajaran mesin seperti jaringan saraf, support vector mesin, dan pohon keputusan. Nah, jaringan saraf itu neural network, kalau pohon keputusan itu adalah decision tree. Nah, memungkinkan sistem seperti mesin rekomendasi, pengenalan suara, dan kendaraan otonom. Nah, dengan membuat atau kita melatih sistem dengan sangat baik, maka seperti yang saya jelaskan sebelumnya, maka sangat mungkin sistem itu akan membuat suatu keputusan yang makin bagus. Cuman, yaitu balik lagi harus disupport dengan data yang baik dulu. Makanya dengan hebatnya itu bisa sampai nyampe ke tahap kendaraan otonom atau mobil pintar yang gitu. Yang jelas membuat semua alat-alat itu menjadi lebih pintar karena dia belajar dari data-data yang sudah dia miliki dan dianalisa untuk mendapatkan keputusan yang sangat lebih baik. Terakhir ada planning. Planning merupakan proses penentuan urutan tindakan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Nah, dalam AI, perencanaan sangat penting untuk menyelesaikan masalah yang memerlukan berbagai langkah, di mana hasil dari tindakan sebelumnya mempengaruhi keputusan di masa depan. Perencanaan AI membuat urutan tindakan dengan mempertimbangkan lingkungan saat ini, tindakan yang tersedia, dan hasil yang inginkan itu akan lebih terkoordinasi atau intinya akan mendapatkan hasil yang paling memuaskan gitu kalau kita menerapkan planning ini. Nah, sehingga pendekatan umum yang melibatkan planning itu ada 3. Pertama ada classical planning, terus ada probabilistic planning, dan yang terakhir adalah ada hierarchical task planning. Yang dimana intinya perencanaan ini sering digunakan dalam robotik, sistem penjadwalan,
dan logistik, serta membantu agen AI secara mandiri menavigasi tugas-tugas yang kompleks. Nah, terkadang saat kita ingin menerapkan learning pun akan melibatkan planning secara tak langsung untuk yang case-nya sangat besar, karena ya tadi dengan menerapkan membantu agen AI itu secara mandiri menavigasi tugas-tugas yang kompleks itu akan mempermudah hasil yang diinginkan. Selanjutnya kita akan memperdalam tentang berkaitan learning tersebut, walaupun tidak secara inti tapi lebih ke ringkasan, karena berkaitan pertemuan ini adalah topiknya tentang Introductions of Artificial Intelligence. Oke, yang pertama dalam topik learning ini adalah ada supervised learning. Intinya, supervised learning itu adalah teknik AI yang paling umum digunakan di mana algoritma belajar dari dataset berlabel. Tujuannya adalah memprediksi hasil untuk data baru berdasarkan hubungan yang dipelajari dari pasangan input-output selama pelatihan atau trainingnya. Sehingga efektivitas supervised learning sangat bergantung pada kualitas dan ukuran data yang berlabel. Berarti intinya dalam supervised learning ini kuncinya itu adalah bagaimana dalam memanfaatkan data yang dalam label tersebut. Makanya kekuatan dari supervised learning ini adalah efisien untuk tugas klasifikasi dan regresi dengan data berlabel yang baik. Tapi kelemahannya sesuai dengan penjelasan tadi sebelumnya, yaitu adalah membutuhkan dataset berlabel yang besar, yang bisa mahal dan memakan waktu untuk dikumpulkan, karena semakin banyak dataset yang disiapkan dan datanya itu berkualitas, maka semakin bagus juga hasil dari supervised learning tersebut. Bisa digambarkan seperti berikut, yang dimana diberikan suatu data raw yang kita acak-acak gitu ya, dan kita berikan label ada cow, elephant, dan unta atau camel. Nah, dengan memasukkannya ke dalam data tersebut dan label tersebut ke dalam algoritma, maka di situ akan terjadi proses training data untuk penyesuaian, identifikasi, entah itu kita ingin menjadikannya klasifikasi atau regresi gitu ya. Sehingga nanti dari processing itu akan didapatkanlah dengan bantuan dari 3 label, hasilnya berupa gambar yang seperti gajah itu ya disebut dengan gajah, gambar yang seperti hewan ada punuknya itu disebut dengan unta, sedangkan gambar yang ada hewan kaki 4 tapi bercorak hitam putih itu disebut dengan sapi atau sapi gitu ya, cow atau sapi. Sehingga seperti inilah gambaran ringkasnya bagaimana supervised learning itu bekerja. Nah, selanjutnya adalah unsupervised learning. Nah, unsupervised learning ini berfokus pada data label yang telah ditentukan atau memungkinkan algoritma menemukan pola dan struktur dalam data. Nah, teknik ini sangat berguna untuk analisa dan eksploratifnya. Sehingga ini tuh seperti bisa dibilang kebalikan dari supervised, makanya disebut dengan unsupervised. Tapi untuk case tertentu ya tetap supervised bisa lebih digunakan. Nah, makanya kenapa unsupervised ini kekuatannya itu pertama efektif dalam skenario di mana data berlabel jarang atau tidak tersedia, karena kan banyak case juga yang dimana kita tidak bisa mengidentifikasi itu labelnya apa. Terus kelemahannya ya sulit untuk menafsirkan hasilnya dan mengukur kinerja tanpa ground truth yang telah ditentukan. Nah, cuman karena kita tidak memberikan label, maka terkadang hasil yang diberikan oleh unsupervised learning pun bisa bikin kita bingung. Ini maksudnya apakah kategori A, B, atau C-nya itu kalau kita ingin mengkategorikan hal tersebut. Kurang lebih akan seperti ini. Ada kumpulan data, kita interpretasikan dulu, karena kita tidak tahu outputnya dan kita belum men-training datasetnya, kita masukkan ke algoritma, algoritmanya akan memproses, dan dari proses itu didapatkanlah output untuk kategori-kategori tersebut. Nah, yang selanjutnya atau yang ketiga itu kita sebut dengan reinforcement learning. Nah, kalau reinforcement learning ini melibatkan pembelajaran melalui interaksi dengan lingkungan atau areanya, di mana agen menerima umpan balik atau feedback berupa hadiah atau reward atau hukuman atau punishment-nya, di mana reinforcement learning ini telah memainkan peran penting dalam bidang seperti robotik dan AI game dengan pencapaian penting seperti AlphaGo dan Google DeepMind. Nah, cuman karena dia itu bermain dengan lingkungan, maka kekuatannya sangat baik untuk masalah pengambilan keputusan berurutan yang kompleks.
Jadi kalau untuk case kompleks menggunakan reinforcement learning itu sangat bagus. Cuman karena dia bermain dengan sesuatu yang kompleks, akibatnya reinforcement ini dapat memerlukan banyak sumber daya, komputasi, dan waktu pelatihan yang lama, terutama dalam aplikasi dunia nyata. Sehingga dia tidak mungkin untuk trainingnya itu akan kita perlukan misalnya waktu cepat yang kita harapkan gitu. Pasti akan makan waktu lama karena dia ingin memberikan hasil yang efisien dan terbaiknya. Seperti ini kurang lebih gambaran bagaimana reinforcement learning itu bekerja. Entah ada suatu agen yang akan diberikan suatu task dan dari data lingkungannya. Nah, dari data lingkungan itu, agen itu akan diberikan suatu reward. Dan di hasil itu juga akan diberikan action yang sesuai dengan data dari lingkungannya. Selanjutnya ini ada tambahan yaitu berupa deep learning. Nah, kalau deep learning ini adalah bagian dari machine learning yang dikenal karena kemampuannya memodelkan pola yang kompleks dalam dataset besar menggunakan jaringan saraf berlapis-lapis. Nah, deep learning ini telah membawa terobosan di bidang seperti pengenalan gambar, pemrosesan bahasa alami atau NLP, dan pengenalan suara. Nah, karena dia tujuannya secara struktur itu di bawahnya machine learning ada lebih sangat fokus lagi, sehingga secara kekuatan dia akurasi dan kinerjanya tinggi dalam tugas-tugas yang melibatkan dataset besar dan tidak terstruktur. Tapi kelemahannya karena dia mirip kayak reinforcement learning yang bermain di area kompleks, maka dia membutuhkan sumber daya komputasi yang signifikan dan dataset yang besar agar efektif, yang dapat membatasi aksesibilitas untuk organisasi kecil. Sehingga kalau kita ingin menggunakan deep learning, udah pastikan datasetnya itu harus dataset yang besar, seperti itu. Kurang lebih seperti ini kalau machine learning umumnya. Itu kita menggunakan fitur dulu, baru ke klasifikasi, maka kita dapatkan hasilnya. Nah, deep learning itu menggabungkan fitur sama klasifikasinya, sehingga itu membuatnya menjadi kinerjanya lebih cepat karena dia melakukan satu kali proses. Nah, sehingga dari hal tersebut kita bisa lihat bahwa berbagai jenis keunggulan dan batasan dari masing-masing learning yang udah dijelaskan. Nah, efek dari supervised learning, unsupervised learning itu banyak terkadang kebatasannya, maka dibuatlah metode hybrid, yaitu seperti semi-supervised and self-supervised learning, yang dimana mereka itu adalah gabungan dari supervised dan unsupervised learning, sehingga mengharapkan bisa memberikan berbagai terobosan yang lebih baik. Nah, sehingga nyatanya penggunaan learning ini sudah banyak diterapkan di berbagai sektor, yaitu pertama ada di healthcare, itu seperti diagnosa penyakit atau menentukan pola penyakit baru dengan mengelompokkan pasien dengan gejala serupa. Terus ada di wilayah robotik dengan reinforcement learning untuk drone dan smart car dan lain-lainnya. Dalam keuangan juga dengan menggunakan deep learning dan algoritmanya untuk mendeteksi berbagai jenis penipuan. Kalau dalam NLP, chatbox atau face recognition yang makin baik. Cuman tetap dalam hal kebaikan ini banyak tantangan atau etika yang harus selalu diperhatikan, yang dimana dengan makin berkembangnya AI, maka masalah privasi data dan transparansi model dan bias algoritma ini menjadi suatu hal yang krusial, karena banyak juga kejadian yang akhirnya digunakan untuk wilayah kejahatan. Dan kurangnya transparansi pada model deep learning menimbulkan kekhawatiran di bidang sensitifnya, yaitu tadi seperti saya bilang, sangat mungkin ini dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan kejahatan yang memang secara case udah ada juga gitu. Nah, kurang lebih akan seperti ini secara etikanya juga. Nanti ada link video yang akan saya tampilkan untuk video ini. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata ataupun pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.